Perkenalkan diri, tempat dan waktu saya persilahkan. Gila sih, gak jijik sih. Karena kan emang nggak pernah muncul di mana-mana kan. Tapi kalau misalnya sebelumnya kalau di sini nggak ada kenalan juga. Rata-rata udah pada kenal. Maksudnya dari Instagram atau dari podcast yang lain. Kalau kamu kan di Instagram Kak Bia memang nggak ada. Di podcast yang lama juga nggak ada kan. Iya lagi. Emang nggak pernah. Gitu. Jadi aduh, Mi agak awkward banget kenalan. Agak apa banget? agak banget. Iya lagi. Jelek no. Ya, kenalan aja dulu, langsung aja. Jadi nama Ariel sebagai adiknya Biam. Sebagai adik terpaksa. Soalnya ada sih kerjaan tapi agak nggak usah disebut juga. Ah, gitu. Maksudnya nggak yang kayak gue Kolektor keren kan? banget gitu. Kolektor K-pop. Iya benar. Kolektor dosa. Udah banyak nih. Tapi emang nggak ada yang tahu gitu. Adik kandung ya. Jujur enggak lagi, kayaknya nggak ada yang tahu deh Bi. Kecuali mungkin kayak temen sekolah dulu gitu ya. Iya sih. Karena kan TB kan emang barengan gitu ya dan kita. sempit kan. Ya, itu aja kan circle. Iya no. Kalau di sekolah yang lama kalau Kak Biam dari TK, dari SD. SD dong. Kamu dari TK. Iya dan sampai Kak Biam sampai SMP. Aku sampai SD kelas 6,5. 6,5 tuh semester 2 nggak di sana. Kalau nggak salah ya nggak sih? Pindah ke Jakarta kan? Enggak dong, selesai dong kelas 6 ya. Enggak dong. Enggak ya? Enggak ya? Pindah ya? Oh, iya. Soalnya kan Kak Biam nggak ikut pindah. Kak Biam kan ikut SMP di sini kan? Terus habis selesai SMP dulu, SMA setahun baru pindah. SMA setahun tapi di mana? Primagama kan? Tapi enggak, tapi maksudnya homeschooling kan? SMA setahun homeschooling. Ini. Emang homeschooling dulu setahun, iya terus pindah ke Jakarta. Tapi pindah ke Jakarta cuma bentar kan? 2 tahun. Setahun 2 tahun. Cuman bentar banget nggak? Iya lebih sebentar. Kalian kan lebih lama. Kak Bia memang balik duluan kan? Iya, terus tinggal sama Oma lo. Sama Om Don. Sama langsung Om kerja Doni. soalnya kan? Sama Om Doni? Kapan? Iya dong. Loh, Kak Bia kerja awal-awal ngeband wedding kan tinggal sama Om Doni. Oh my god, baru tahu lagi. Merasa agak gagal gitu. Bukannya sama Oma? Sama Om Don dulu. Yang sama anjing itu loh. Sama anjing. Oh, sama Fluffy itu anjingnya Bunda. Itu di Jimbaran. Tapi kan gue tadi nggak bilang. Oh bukan, Kavi. Sama Coffee. Itu dulu ya? Sama Coffee dulu ya? Iya dong. Emang tinggal sama Om Doni di mana? Tinggal sama Om Doni di area Renon. Kayak yang nonton kalau tahu ya. Iya nggak tahu. Kalau dari jangankan yang nonton ini adiknya aja nggak tahu lagi. Bukan, ternyata maksudnya tahu daerah Renon. Kalau yang nggak dari Bali kan nggak tahu. Oh ya, nanti ada maps-nya ya di sini. Jadi Renon tuh di sini gitu. Di daerah Renon, aduh lupa lagi. Aduh, gue juga nggak tahu sih. Dekat-dekatnya Bada Agung. Tahu ini nggak Crispy Duck? Tahu dong. Di gangnya itu dah, di jalan Crispy Duck itu masuk. Kami lupa nama jalannya. Banyak bebek. Enggak ya? Udah kering sih. Udah kering, tapi tetap jalan. Receh. Ya kamu di Jakarta berapa tahun? 3 tahun? Dari 2000. Enggak tahu lagi. Sok ingat. Enggak tahu. Kayaknya sih 3. Iya kan, kayaknya 3 tahun. Kayaknya kan? sih 3. 2-3 tahun lah. Makanya kayaknya Kak Biam gak selama itu deh. Kak Biam inget tahun baruan di sana. Cuma gak tahu apa kesananya Desember kan mungkin ya. Tapi iya tahun baruan inget di balkon kan. Iya, karena kan? kita dulu di sana tinggalnya di daerah Pluit, di apartemen Green Bay. Green Bay bener. Baywalk itu nama mallnya. Kita tinggal di lantai 32. Iya 32. Ya jadi. Iya 32. Iya kan. Itu jadi waktu tahun baruan kita ngeliat kembang api tapi ke bawah gitu. Soalnya tetap lebih tinggi kita. Iya, gitu. ya pemandangan yang umum sebenarnya kalau di Jakarta. Iya. Buat orang-orang yang tinggal di apartemen yang lantai atas kan. Kalau di Bali kan nggak ada. Iya. Semuanya pas kembang api ngeliatnya ke atas gitu kayak gini. Di pantai gitu kan ya. Iya benar. Kalau di sana kita lihatnya di balkon, nggak gede-gede banget sih balkonnya, bukan yang kayak di film-film sih, tapi balkon apartemen lah. Balkon yang isi berdua lah, udah penuh. Iya itu tapi ngeliat kembang api agak nunduk. Gitu ya. Tahun baru kemarin di mana?
Di Kalimantan, di Sampit. Oh iya, kamu belum Di pulang. sana ada sih kembang api tapi sebelum tahun baru. Jadi Jam 11. jam 11. Oh, di sini udah biasanya. tahun baru. Di Oh sana jam iya, 11 kan, di sini udah jam bener lagi. 12. Ya benar. Kayaknya ngerayain yang di Bali ya mereka. Tapi Oh, iya. karena itu kerasa tuh kayak Vanka yang bilang deh, dia di sini tahun baru dia ngucapin kan WhatsApp ke Bunda. Wow. Dan di sana masih jam 11. Kita agak lupa benar. kalau di sana belum. Belum gitu. Nggak apa-apa sih. Iya emang nggak apa-apa. Emang salahnya di mana? Ya nggak apa-apa. Kan bilang aja nggak apa-apa. Itu sama kayak ngucapin ulang tahunnya Bunda kan tanggal 31. Buat yang nggak Iya. tahu, ulang tahunnya Bunda tanggal 31 gitu. 31 Desember Ya, tahun 1975. ngawur 78. Mau bilang mau ngelawak ulang tahun Indonesia aja salah lagi. 1945 harusnya. Aduh. Maksudnya kemerdekaan Indonesia. Iya tapi kok 75 ya tetap salah. Boleh nggak yang ini di-cut aja? Gak boleh, gak ada cut-cut di sini. Agak bodoh gitu loh kelihatannya. Gak ada cut-cut di sini. Jadi ketahuan PKN-nya, bukan PKN aja sih, emang keluarga negaraan Indonesia. Sejarah dong. Ya tapi intinya Bunda ulang tahun 31 Desember kan. Lanjut. Itu juga agak kecepatan ngucapin karena di sini udah lewat jam 12, di sana kan belum. Oh berarti ngucapinnya tanggal 30 Desember. Agak Bi, kecepatan. tapi Kak Biam. Bi tapi lu ngucapin Bunda jam 00.00. Enggak. Vanka. Enggak. Terus Kak kenapa Biam kayak, kecepatan Kak juga? Biam kayak. Kak Biam iya kayak. WhatsApp sih. Tapi emang biasanya kayak gitu Bi. Biasanya enggak. Buat kalau teman-temannya Kak Biam udah pada tahu sih harusnya. Kak Biam tuh enggak suka ngerayain ulang tahun, enggak suka yang ngucapin apa-apa, Ngerti. selamat Natal, selamat Kayaknya hari apa. gue juga gitu. pas ulang tahun gak diucapin gak Emang sih? enggak? Vanka yang ngucapin Padahal kita di sana kan. Kak Biam Iya. pas masih di Kalimantan kan. barengan. Maksudnya lagi barengan. Iya, yang kamu mau dikunci di kamar mandi. Iya lagi. Dia kayak mau Jadi kamar mandi di sana tuh kita pakai itu loh, apa namanya? Ya yang pakai pintu, pakai kuncinya tuh yang digeser-geser tuh. terus di Nah, dalam kamar mandi ada, dalam di depan kamar di mandi luar ada. ada gitu. Jadi rencananya waktu itu mau tak kunciin di dalam. Tapi agak nggak peduli sih. Soalnya emang nggak kedengeran sih sejujurnya. Serius. Emang nggak kedengeran ada bunyi kunci. Jadi kalaupun misalnya nih dia nggak kepikiran mau bukain terus ternyata dia masuk ke kamar dia ketiduran ya udah di dalam situ sih kayak Yang bukain semalam. Jessie, ada adik kita yang ketiga berarti ya? Ketiga kan? Iya, ketiga. Kak berarti you bener-bener gak ada. Bener-bener dia. gak ada dia buka. Jessie yang buka. Jahat sih, tapi nggak apa-apa sih. Ya karena Kak Biam memang dasarnya kan gak suka gitu-gitu, gak suka ngucapin apa, selamat apa gitu dasar. Jadi biasanya diingetin Vanka atau ngelihat oh iya Bunda ulang tahun itu baru ngucapin. Atau kadang-kadang Vanka yang nelpon. Jadi barengan Iya, sekalian. Nanti liatin. Ini nih gitu ada Biam. Iya sih. Kalau gak gitu gak ngucapin. Tapi emang iya sih. Emang iya. Sabar. Apa sih? Tadi maunya kan mau Maunya bilang bridging. Nggak, iya. Tadi kan bilang kan pada jahat banget sih nggak mau bukain pintu terus maunya kayak ngomong-ngomong jahat tapi dulu kita waktu kecil juga saling jahat gitu nggak sih? Tapi iya sih. Iya kan? Iya sih. Kita Iya. kita sering menyakiti. Maksudnya nyakitinnya tuh bukan yang cuman biasa aja gitu loh. Kayak Di luar batas sih kayaknya. Ya. sampai dan fisik gitu sih. Ya nggak sih? Maksudnya bukan cuman kayak Bukan cuma kayak bercanda, bukan sampai cuma nangis gitu. apa ngejek-ngejek. Iya, Kayak anjing walaupun gitu, iya enggak. sih ngejek. Tapi nggak anjing sih. Apa? Monyet, Enggak sih. babi. Kan dulu Bunda kalau misalnya kita ada ngomong kasar disambel mulutnya. Oh, tapi kan kita seringan berantem waktu Bunda nggak ada. Oh iya sih. Enggak, tapi yang berantem kita yang heboh yang sampai melintir tangan sama mukul sapu tuh ada Bunda. Ada itu melintir tangan di mobil kan. Di mobil. Jadi waktu kecil itu pernah ribut di mobil ya. Nggak inget kenapa ribut. Gak inget kenapa. Tapi intinya tangannya Dasa tak tarik pelintir gitu sampai Kayak ini. Tak gitu. Terus habis itu kayaknya kurang tinggi tuh barusan. Oh, gitu. Nggak masuk barusan. Nah, gitu. Habis itu habis itu sikunya dislocated. di- Mau apa sih? dislocation unknown. Itu apa lagi? My location my unknown. Goblok. Enggak jadi ya Intinya pokoknya gitu. lepas gitulah. Sikutnya tuh kayak Gini, tulang yang ini tuh lepas dari tulang ini. ya engselnya Kayak gitu. geser. Jadi kayak ke Kan gini gitu. engselnya kan gini nih. Ini kesenggol mulu. Kan engselnya gini.
Nah ini kayak geser lepas Iya. gitu, lepas. Jadi selama 3 hari ya tangannya tuh kayak gini terus. Kayak tidur Nekuk kayak gini. sakit. Bukan sakit, emang nggak bisa. Oh iya. Mau dicoba nekuk juga nggak bisa, bukan sakit gitu. Cuman kalau dipaksa gini nggak berasa. Sesakit itu loh sampai nggak berasa. Apa yang mati rasa? Jelek sih. Tapi melintir tangan nggak cuma sekali, 2 kali ya? 2 kali. Dua Tapi kali. yang kedua kali nggak sampai segitunya. Karena Cuman sakit aja. cuma sakit Iya. aja. Tapi ke dokter juga nggak? Kayaknya enggak deh. Karena yang pertama tuh akhirnya setelah 3 hari kan ke dokter. Sama dokternya Separah cuma- itu pokoknya intinya ya. sama separah dokternya itu. cuma diapain? Kayak oh ini gini aja ceklek gitu. Terus Habis tiba-tiba itu udah bisa Udah. gitu. Oh gitu doang. Iya. Tahu gitu mah aku bisa Mungkin sendiri. yang enggak, mungkin yang kedua kali Bunda udah kayak oh tinggal ini doang. Jadi kita nggak ke dokter. Jadi dia udah tahu. Dia udah tahu harus Atau ngapain. lupa lagi yang kedua gimana. Nah, tapi habis itu dia balas dendam. Iya, tapi gini ya, ceritanya tuh gini. Kalau nggak salah ingat, waktu di mobil itu Kak Biam tuh nggak merasa bersalah sama sekali gitu loh. Setelah melakukan itu, dia tuh malah kayak Enggak, tetap. karena emang dia yang rusuh. Emang Tapi dia duluan maksudnya yang dia rusuh. nggak merasa bersalah sama sekali gitu loh. Enggak Dia lah, tetap kayak pembelaan diri. iya kan. Tetap kayak ya udah bodo amat gitu. Bunda udah panik, gue udah nangis gitu kan. Dia kayak masih kayak kayak gitu-gitu loh, kayak gitu, kayak ngejek gitu loh, kayak ih gue menang gitu. Itu kan Jadi tindakan membela diri kan. biar nggak disalahin juga sih. Padahal semua yang di situ tahu sih itu salahnya dia. Nah terus habis itu nggak tahu sih selang berapa lama pokoknya rebutan sapu, tapi nggak ngerti Nggak tahu ngapain lagi. ngapain. Mungkin ya, Ngapain mungkin kita rebutan mau sapu gitu. kayak Kak Biam lagi nyapu terus gue kayak nggak aku yang mau nyapu gitu, tapi Nggak, agak mungkin. nggak mungkin Kita gitu. nggak Jadi sebenarnya serajin lupa itu. sih kenapa, tapi pokoknya rebutan sapu, pokoknya Kak Biam yang lagi pegang sapu terus gue ambil, terus habis itu gue pukul kepalanya dengan sangat keras. Tapi dia nggak apa-apa. Dan itu dia lari masuk. Abis itu dia lari masuk. Jadi abis mukul. Enggak gitu dong. Iya Lu dong. anjir yang Kan ya kan lu duluan. Maksudnya lu masuk kan. Lu masuk balik. Enggak. Waktu itu pokoknya mukul kan, terus kayak gue kayak ih satu sama gitu kan. Iya tapi intinya masuk kan. Kak Biam yang masuk sambil pegang kayak gini gak sih? Tapi Kak Bim gak nyadar. Maksudnya cuma sakit iya cuman gitu. kayak sakit megang gitu. Ya udah, Pas gitu. masuk, Pas pas ngeliat, banget di depan Bunda udah berdarah. Ternyata berdarah. Ternyata bocor. Tapi itu gak sakit yang gimana-gimana gitu. Iya. Beneran gak berasa. Maksudnya Makanya gue juga kayak nggak peduli juga, soalnya nggak berasa sakit gitu, nggak kelihatan kalau dia tuh sakit iya, gitu karena kan. kayak, dan abis itu panggil taksi ke rumah Ke sakit. rumah sakit. Dan di taksi tuh kayak Bunda tuh kayak berdarah udah gitu. mau pingsan. Bunda yang panik. Oh karena gue nyimpen ini, gue megang pakai tisu kan, disuruh pakai tisu. Terus itu tisunya penuh darah dong, dan darah kepala tuh kan lebih gelap warnanya, terus lebih kental. Benar-benar. Nah itu gue simpen tisunya, jadi setelah gue lepas itu nggak dibuang-buang, gue liatin aja tuh tisu isi darah, gue liatin sambil nunggu antrian UGD. Sambil nunggu Sampai antrian masuk UGD. UGD, gila sih. Emang berantemnya agak jahat Agak sih kita barbar. dulu. Sambil nungguin UGD, ya itu terus Bunda yang nggak mau kayak, Kak itu bisa dibuang aja gak sih? Bahkan mau begitu pingsan. begitu di UGD kan harus dicukur kan rambutnya untuk diobatin pitak sebagian. Ya biasalah, ngerti lah kalau yang bocor atau luka di kepala kan harus dibersihin Iya, rambutnya dibersihin lah. buat diobatin kan. Lagi proses dibotakin terus dibersihin segala macam. Bunda yang dia Bunda sampai udah nggak mau masuk lagi nggak sih setelah itu? dia bukan nggak mau dia duduknya jauh. Iya jauh gitu, nggak mau lihat gitu. Soalnya emang Bunda tuh takut darah Takut sih. darah. Terus dia Terus yang anaknya lagi kan yang berdarah. anak- Karena anaknya yang satunya. terus anaknya yang berdarah agak psycho kayaknya ya ngeliatin Jadi kayak, darah. kayak Oh iya. Nggak kesakitan, kok nggak sakit, Kok nggak sakit. gitu. Tapi harusnya dia nggak apa-apa karena nggak sakit gitu. Iya sih. Tapi waktu ke rumah sakit itu gue ikut nggak sih? Ikut. Harusnya ikut sih. Tapi gue nggak Ikut. inget. Nggak Itu inget lu kalau inget dia mau pingsan? Oh iya sih. Itu lu gimana sih? Hah apa? Nggak denger sih, tapi iyain aja dulu. Tadi nggak denger. Nah itu lu inget dia mau pingsan. Oh iya. Iya kan? Iya sih, iya juga ya. Gimana Kenapa? sih? Kenapa bilang nggak ikut? Itu dia inget. Bukan nggak ikut dong, kenapa bilang nggak ingat? Itu ingat. Oh iya. Kalau kenapa bilang nggak ikut, itu ikut gitu. Bener. Maaf ya. Ya pokoknya gitu.
Tapi abis itu agak lama sih setelahnya, kayak udah SMP. Ada berantem yang ditinggal bunda, berantem yang terus gue marahnya udah bisa kontrol, nggak ke dia marahnya, ke tembok. Yang Ngapain berantem mukul apa? tembok apa mukul lantai? Tapi ngapain kita berantem? Nggak ingat. Nggak inget Soalnya juga. sampai sekarang ini tulangnya masih bengkok. Pokoknya intinya ya, kita ingat kejadiannya tapi nggak tahu Nggak alasannya inget. kenapa. Ya, itu menunjukkan bahwa alasannya tuh goblok Iya, sebenarnya. makanya kayak nggak kita Karena ingat. nggak penting, Iya kita sih. nggak inget. Ini sampai sekarang masih bengkok gitu bekas. Tapi itu berarti di rumah mana dong? Ini yang waktu kita udah tinggalnya Seberang TB. enggak Di di A12. sama oma, di seberang rumahnya Seberang oma. atau di atas? Di seberang. Seberang. Waktu kita punya kelinci. Itu cerita bodoh banget sih kelinci itu. Itu cerita sedih banget. Jadi ini pindah topik bentar. Bridging. Lama juga nggak apa-apa. Karena nggak ada Bridging topiknya. lagi. Iya lagi nggak ada topiknya dari awal. Jadi kelinci itu kenapa sedih? Karena waktu itu kita beli kelinci barengan kan berdua. Benar. Jadi Kak Biam 1, terus gue 1. Buat yang nggak tahu, kalau di Bali tuh beli kelincinya di Bedugul. Itu daerah kayak puncaknya, kalau di Jakarta tuh kayak di puncak. Pokoknya kayak area dingin Area gitu dingin. lah. Dan rumah kita dulu di desa tuh, di desa. Beneran di desa sih. Beneran di desa. Ya karena sama rumah pensiunnya opa kan. Iya. Maksudnya rumah tempat opa berkebun, Iya. nanam pisang. Walaupun sebenarnya nggak segede itu sih, kayak berkebun gitu gede gitu enggak sih. Enggak sih, Di tapi ya sebelahnya, berkebun tapi lah. ya berkebun. Ada pohon mangga juga. Jadi di sana tuh emang dingin, jadi kita kayak oke, kita beli kelinci. Dibeliin bunda maksudnya. Nah, terus belinya tuh barengan 2. Jadi langsung kayak Kak Biam 1, gue 1. Terus intinya kelinci gue mati. Terus gue sedih karena mati, jadi dibeliin lagi. Kelinci yang kedua mati lagi. Yang ketiga dibeliin lagi, mati lagi. Sampai yang ketiga mati, kelincinya Kak Biam masih sama. Masih satu Masih yang sama, awal. satu yang awal. Padahal makannya sama, segala macam Tempatnya sama. sama. Dan bahkan ya dulu itu gue merasa kayak gue lebih sayang sama kelinci gue gitu loh. Kayak lebih gue elus-elus, mungkin itu ya. Mungkin itu yang bikin dia stres ya. Kayak woi pergi gitu. Ganggu banget sih. Sedih sih. Tapi selain kelinci, waktu di situ kita melihara anjing. Ada Anjing. Lady. Namanya Sama Lady. Biam sih. Hah? Sama Anjing Biam. ya maksudnya. Melihara Biam. Biam tuh anjing. Gak boleh gitu. Udah keceplosan. Udah dari tadi. Biam tuh anjing, gue bilang gitu tadi. Ada anjing namanya Lady. Itu dari agak kecil. Agak kecil banget. Agak apa banget. Tapi dari kecil banget emang. Dari kayak segini enggak ya. Tapi bukan dari bayi. Bukan dari berapa bulan, maksudnya udah hampir setahun. Udah bisa baru jalan kita, lah di. ya. Ya, udah bisa. Kita dapat udah bisa heboh jalan. gitu. Itu dulu sih nyebutnya itu punyanya Biam sih, tapi Ya. bukan punya gue. Jadi kayak dulu biasanya anak kecil kan emang kayak enggak ini punya aku gitu. Jadi kayak bunda bilang kan enggak ini punya bersama kayak gitu. Terus kayak Kak Biam bilang enggak, orang Kak Biam yang dikasih gitu. Ariela enggak Dan kayak emang gitu. gue yang ngurus sih. Nah iya sih, gue cuma bagian elus-elusnya doang. Emang gua Kalau yang udah ngurus. dia ngerusuh, udah ngerusakin barang, yang dimarahin tetap Biam sih. Cuma sayangnya itu nggak boleh di dalam rumah. Hmm. Itu di rantai sih di luar. Itu yang Iya, yang iya. disayangin, itu di rantai di luar. Tapi dulu sering dilepasnya di halaman belakang, karena halaman depan kita tuh nggak terlalu besar. Maksudnya dari pintu masuk rumah ke pagar tuh nggak terlalu luas gitu lah. Tapi halaman belakangnya gede banget. Halaman belakangnya yang gede dan ada tembok, terus belakangnya tuh hutan di langsung. atasnya tuh hutan gitu. Nah itu dia sering dilepasnya di belakang, dan dia yang ini dulu sering ngebantuin nangkep ular. Iya. Dan bener-bener abis ditangkap kan kita mau bakar gitu ya. Tiba-tiba pas mau dibakar kok udah nggak ada, ternyata dimakan sih Udah kayak kayaknya. hancur. Oh ya Iya, udah, jadi sisanya kayak, dibakar. oh, ya udah. Karena Cuman, dulu ya, apa. Enggak, cuman dulu jadinya bunda tuh tipe yang benar-benar kayak kalau ada abis ular masuk tuh disiram apa pakai garam, ditabur Iya, segala iya. macam. Setiap ada tetes darahnya dibakar gitu-gitu kan biar Itu nggak mancing biar nggak mancing ular ular lain. lain buat datang. Itu karena halaman belakangnya kita tuh luas, terus tembok. Nah di tembok itu di atasnya, jadi sejajar sama tembok itu hutan. Bener-bener langsung hutan sih. Iya, jadi bukan tembok yang ngebatasin, Tinggi banget gitu. bukan ngebatasin antara halaman Kayak belakang sampai sama langit hutan. gitu enggak sih?
Tapi tembok yang sebenarnya itu buat nahan tanah di belakangnya tembok itu biar nggak ke halaman belakang. Iya soalnya Tambah ngaco. soalnya Halaman belakang, hutan di halaman belakangnya tuh emang agak miring juga Iya, gitu iya. kan. Jadi kalau misalnya nggak ada tembok itu kayaknya Tanahnya rumah kita tuh kegusur. ke halaman belakang gitu. Nah jadi dari situ sering ada ular. Gitu. Tuyul, bukan ya? Genderuwo. Tapi emang iya nggak? Nggak tahu. Ada setannya kan pasti. Mungkin serem tapi gue nggak pernah ngeliat sih di situ. Oh ya. Soalnya lu buta sih. Nggak boleh gitu. Maksudnya emang nggak bisa lihat setan kan? Iya. Bener. Iya. Ini? Oh wow. Di depan gua kan maksudnya. Ngalingin kan. Tapi apa lagi ya di situ? Apalagi ya? Apalagi di daerah situ? Oh, Di daerah situ. maksudnya waktu karena kita di perumahan itu kita tinggal di 2 rumah yang berbeda. Kita sempat pindah rumah. Bener. Karena kan rumah Di oma atas. satu, rumah oma opa kan satu. Itu ya kayak tempat pensiunannya opa sebenarnya. Dia udah hidupnya santai, berkebun, Berkebun. makan pisang goreng, baca koran. Iya, minta tolong beliin coklat Nonton ke TV, cucunya, iya. nonton TV. Nyuci piring. Nyiram tanaman Kurang. dikasih duit. Iya lagi, nyopot-nyopot rumput, Iya. dapat 5.000. Nah jadi kita sempat pindah dari tinggal di seberangnya ke area belakang perumahan di atas gitu. Nah waktu di atas tuh sempat ada kejadian kebakaran. Ini juga kejadian bodoh sih sebenarnya. Ini ya Sebenarnya serem enggak sih. serem dan sebenarnya yang bodoh tuh gue sih, lebih ke gue sih. Soalnya agak nggak masuk akal gitu loh kejadiannya. Nah, masalahnya itu jadi pakai kipas angin kecil. Jadi tunggu dulu. Awalnya itu adalah kita tidurnya sekamar dulu. Benar. Nah itu Pakai ranjang yang kayak double atas bed, bawah atas gitu. bawah. Tapi enggak yang gini. Ngerti nggak? Bukan yang Kayak yang bunk ditarik bed. itu loh, yang Ya ditarik. bukan yang bunk bed. Kalau bunk bed kan numpuk tuh pakai tangga. Nah, kalau ini yang ditarik gitu. Yang atas yang ditarik. Wow. Nah jadi ya ceritanya udah kita tidur. Kamu tapi udah tidur di kamar bunda malam itu Enggak ya? dong. Di situ juga ya? Makanya bodoh. Oh di situ juga ya? Di situ juga. Jadi pokoknya ini tempat tidurnya Kak Bia. Ini kelihatan nggak? Ini tempat tidurnya Kak Bia. Ini Kelihatan. tempat tidur gua. Ini pintu di sini. Benar. Terus habis itu kipas anginnya tuh di depan Kipas pintu. anginnya tuh ya di depan pintu, di kakinya kita. Jadi di kakinya kita itu gitu. bagian kaki gitu. Dan sebenarnya kamarnya tuh lumayan ngepas gitu loh. Maksudnya emang Ya, yang kalau kita bisa kasurnya ngedance dibuka, muter-muter di situ nggak bisa. itu beda rumah yang itu. Iya. Itu yang di Jadi kalau itu yang di Nusa Dua sih. itu beda gila rumah sih. lagi. Tapi maksudnya yang kalau dibuka ya udah segitu aja gitu Ya, kamarnya. yang buat jalan juga mepet sebenarnya. Iya. Kalau dari samping kasur ya, tapi Kalau kalau kecil dari bisa sih. kalau dari bawah bagian kaki kita justru jalannya di situ. Ya, ada. Nah, itu suatu malam tiba-tiba kipas angin kecil itu bermasalah dan kebakar. Iya. Terus jatuh ke lantai dan apinya Kena tuh ke ke kasur, kaki kasurnya kita. bagian kaki, tapi nggak ngebakar kasur. Ya, cuman kena aja. Iya, cuma Dan kena tapi aja. jeleknya di situ, yang bikin bahaya sebenarnya, yang bikin serem di situ adalah karena dia nutupin pintu masuk. Iya, nutupin jalan Oh, kita keluar. Karena kita ya, walaupun gua nggak bisa keluar juga sih. Dan waktu dari itu. dulu kebiasaannya Bunda adalah rumah-rumah kita itu jendelanya selalu Dikasih- dikasihin besi. Iya, besi. Kasihin jeruji besi gitu. Jadi Supaya itu kita kayak di penjara. Nggak deh. jadi itu sebenarnya bahaya juga ya gitu. Tapi ya gitu kejadiannya dan itu akhirnya cuma bisa teriak doang ya. Akhirnya Bunda yang datang. Jadi yang kenapa gue bilang bodoh karena jadi dulu itu rumah kita yang di situ itu tuh beda gedung Beda pintu masuk beda pintu masuk antara pintu masuk kamar Bunda sama rumah. rumah utama. Jadi kayak rumah Bali gitu Jadi lah. ini pintu rumah utama kan masuk kamar kita tuh sebelah kanannya. Nah, di samping pintu utama ini ada pintu lagi sebelahnya. Khusus ke kamarnya Khusus ke Bunda kamarnya doang. Bunda dan itu nggak ada connecting ke dalam, nggak ada pintu sama sekali Jadi ke kalau dalam. misalnya kita mau ke kamar Bunda kita harus keluar Harus pintu keluar utama, baru masuk ke kayak gitu. ke Nah kamar Bunda. terus Kak Biam tuh kan bangun ya karena ada kebakaran itu kan dia bangun, dia teriak-teriak Untungnya bangun sih. ya, untungnya bangun sih. Tapi nah itu dia teriak-teriak sampai Bunda sama Papa dari kamar sebelah yang udah di beda gedung gitu anggapannya. Iya. Satu gedung sih, tapi maksudnya di sana itu tuh dateng gitu kan karena kebangun. Pokoknya teriaknya kenceng lah, ya berasalah ya kayak oh cukup kenceng lah untuk bangunin orang gitu kan.
Terus kan gue sekamar ya, sampai pagi gue nggak bangun. Terus bangun-bangun kayak mana kipas anginnya. Padahal Kenapa? itu ruangan udah berasap, udah api. Itu nggak ngerti Dan sih. itu maksudnya udah teriak sampai orang lain di kamar sebelah tuh denger gitu loh. Ini yang di Bangun gitu. dalam kamar Dia itu. nggak- Tapi ya berarti hal aneh yang kedua adalah gue juga nggak dibangunin gitu. Nggak yang bangun gitu. Atau pas karena dibangunin juga nggak bisa kemana-mana. oh iya sih. Tapi maksudnya pas lagi siram-siram gitu. Kenapa gue nggak ikut disiram? Biar bangun. Jangan sih. Jemur kasur ya ribet. Oh iya. Oh guanya gak peduli ya. Nggak Nggak apa-apa. Jemur kasur ya yang ribet. Iya. Tapi emang waktu kecil gue ini sih kayak putri tidur banget kayak Emang. Kalau susah banget dibangunin. ya dan nempel kasur dikit dia tidur. Di mobil pun dia bisa tidur, di Iya. motor dia bisa tidur. Kalau di motornya ada kasur nggak ada yang nempel kasur kan katanya. Tapi iya di motor tuh sampai dulu biasanya kan opa sempet antar jemput ke sekolah kan. Ya, opa tuh masih seneng. Dan dulu tuh jauh banget kalau ke sekolah tuh kayak kayak kasihan si opa tapi kita juga kasihan ya bangunnya pagi. Ini buat yang tahu ya, jadi rumah kita tuh di daerah Abian Semal. Hmm. Itu dekat-dekatnya Sading. Pokoknya Desa Sedang namanya. jauh. Ya desa sedang. Nah, ya buat yang tahu-tahu aja lah, kalau pengen tahu banget googling coba ya. Atau ada mapsnya di sini. Nyusahin. apa namanya estimasi perjalanannya Iya, berapa lama? Iya, gitu boleh, lah. Ya kan? boleh. Nah, terus sekolahnya kita itu di daerah Denpasar. Denpasar, di Jalan Di Tukat kota Pakrisan. pokoknya. Itu Panjer berarti ya. Namanya Tunas Bangsa. Ya itu udah terlalu sering Oh disebut. udah ya. Jadi, di situ. ya nanti yang ditaruh aja estimasinya ya, pinter. Estimasi. Pokoknya itu jauh Dan kita masuknya dulu jam ribet 8. jam 8. Jam 8. Tapi kan kita anak berprestasi ya, jadi jam Sebenarnya 8 dipaksa ya. kurang lah. Karena kalau dulu dibilang kalau on time itu janjian jam 8 bukan datang jam 8, tapi jam 8 kurang 15. Betul. Kita dari kecil udah diajarin seperti itu, tapi nggak tahu kenapa pas bertumbuh Nggak tetap kebawa. aja. Kan katanya kalau dari kecil diajarin kan pas gede ngikut kan, ini ternyata enggak. enggak. Tetap aja suka mepet. Tapi ya itu apa masih suka ngantar pagi-pagi gitu. Dan kan duduknya dulu di motor tuh opa nyetir terus gue di depan, Kak Biam di belakang kan. Ya, atau kadang-kadang dia di tengah. Ya. Jadi sebenarnya sama aja sih, maksudnya mau di tengah mau di depan pasti tidur. Pasti tidur. Kalau tidur tuh kayak gini kalau di depan. Ya Sedangkan di kan atas itu- tang motor dan Kan itu berat ya. kan buat Buat yang nyetir. Dan kasihan opa udah sih. tua. Iya. Tapi dulu inget gak kita pernah kecelakaan sama Ingat opa? masih ada ini. Jadi ini di samping Tato Totoro ini ada bekas, kelihatan gak sih? Nggak tahu. Oh itu dari kecelakaan itu, Bi? Iya, karena kondisinya waktu itu kan ada truk galon. Ah. Truk galon itu mau nyalip mobil di depannya. Tapi dia udah manuver setengah mau ngambil, terus nggak jadi dia balik lagi gitu. Kayaknya dari depannya ada mobil lain, ternyata dia nggak sempet nyalip gitu. Nah, sementara waktu dia manuver mau nyalip itu, opa udah masuk di sampingnya gitu. Jadi kayak gitu deh. Ya, jadi akhirnya kita kayak kesenggol gitu dari Keserempet gitu. Terus sampai jatuh. waktu sampai itu, jatuh sampai dari jatuh. kanan, terus kita jatuh ke kiri gitu. Dan waktu itu bahaya sih tempat jatuhnya, soalnya itu yang kiri kanannya Ya, itu curam gitu loh. itu kayak bukan bukan curam malah. kayak sungai justru Iya, di bawahnya. maksudnya kayak turun gitu Iya. kan. Kiri kanannya turun gitu loh maksudnya. Maksudnya yang kalau misalnya kita salah jatuh, Ya, kita ya sampai jatuh. bawah. Ya jatuh. Enggak, salah jatuh tuh gimana ke atas. Ada salah jatuh, Tumbuh tuh ke atas. enggak ke samping. Random Tapi banget. kalau Tapi jatuh ke samping, ke bawah. terus dong. ke bawah. Iya lagi. Tetap salah lagi. Aduh. Tapi itu ini ada bekasnya gitu. Itu masih itu SD, dua-duanya SD. Dua-duanya SD. Kita bedanya 3,5 tahun. Kita Dia- malas ngitung. Gue 98. Iya. Gue Iya, 98 Maret. Gue 2001 Gua Desember. Iya, dia 2001 Desember. Iya, 3,5 tahun. 3,5 tahun. 3,5 tahun. Jadi itu SD lah ya. Terus itu dari situ langsung ke puskesmas deket situ. Iya, ya sebenarnya enggak Sebenarnya nggak parah-parah banget sih. nggak terlalu kenapa-kenapa. Cuma ya ini aja, ini luka ngebekas karena waktu itu nahan sotoy aja Nahan sih. Itu Kayak nahan kan kalau Truknya itu ya kan. kalau truk galon tuh kan ada jeruji-jeruji yang nyamping-nyamping tuh, tau gak sih yang buat nahan galon itu loh. Ya itu ngelindungin kayak- kepala aja. tapi kayak lebih ke kayak
Bodoh Kayak sebenarnya. iya. Ngapain sih? Enggak, tapi ini enggak sih kayak mungkin waktu itu sekalian sok-sok, wih aku harus ngelindungin kepalaku, tapi kayak biar aku Enggak. nggak jatuh aku harus nahan diri. Pegangan maksudnya. Tapi Tapi nggak kalau kepegang. misalnya pegangan ke situ kan malah jadi makin meleot nggak tuh, makin nempel Makin gitu loh. miring-miring Heeh. gitu jadinya. Terus habis itu makin bikin Apa jangan-jangan itu yang bikin jatuh apa? ya? Konsentrasi itu apa? Maksud di sini ya konsentrasi. Penjelasannya. bukan nggak seimbang gitu loh, karena dia Agak malah jauh ya. kan opa kalau nggak seimbang nggak konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi nggak seimbang. Jangan dibolak-balik. Oh, Loh, kok itu kan dibolak-balik. sama aja kan kalau dibalik. Tapi Aduh, intinya pokoknya iya gitu. pernah kecelakaan ya. Kalian bahkan lupa, padahal ada bekasnya di sini. Iya. Tapi dulu nggak yang sampai kayak patah tulang gitu nggak sih? Enggak. Cuma Kak Cuman Biam aja jatuh, yang luka iya. ini. Tapi itu juga sebenarnya alay sih, itu sebenarnya harusnya enggak gitu kan. Cuman dia gimana ya, sok-sok mau melindungi kepalanya, padahal kepalanya udah Udah ada helm. udah ada helm ada dan helm udah gitu. pernah digetok juga kan. Benar. Udah ada Kena history. sapu udah pernah gitu. No, gitu deh pokoknya. Terus apa Intinya. lagi? Lanjut. Nih pindah segmen langsung. Oke. Udah Dari nggak situ tahu mau ngomong dari situ kita pindah ke Nusa Dua berarti. Ke Iya. Jimbaran. Taman Gria, Eh. Taman Gria. Emang kita nggak, kita di depan sekolah dulu baru ke sana, enggak dong? Taman Gria dulu dong. Baru ke sekolah. Iya dong. Ke depan sekolah itu udah dekat-dekat mau pindah ke Jakarta. Masa sih? Iyalah. Gimana sih? Iya ya. Iya. Lupa lagi. Oh tapi pokoknya yang di rumah Nusa Dua tuh gede banget sih Itu gede. Dan kita tidur berdua. di atas. Walaupun gue tetap sering turun ke bawah sih. Iya. Jadinya dia kayak sendiri. Oh tapi di situ yuk ketemu harta karun. Harta karun apa? Uang-uang banyak itu loh Bi. Yang dari Oh, di uang-uang lemari lama. itu, Uang-uang heeh. lama. Iya. masih ada uangnya. Nggak tahu Udah kayaknya nggak di tahu di Bunda. Bunda. Itu beneran uang-uang lama sih. Itu uang-uang lama sampai yang kayak harusnya sekarang udah koin Indonesia, di sana masih kertas, Masih waktu itu. kertas, Pokoknya iya. gitu-gitu. Kayaknya sempet ada satu yang masih Rp1 deh kayaknya. Kertas. Yang Oh. belum, yang bahkan Nggak tahu, belum lupa. ratusan gitu. Tapi itu bukan cuman uang lama dari Indonesia nggak sih? Kayak ada mata Ada yang uang Malaysia lain, kayak, ada iya. yang Malaysia uang Ada lama. dari mata uang lain juga gitu. Pokoknya itu sebenarnya bisa kaya sih, tapi di Bunda sih kayaknya uangnya. Nggak tahu sih di mana sekarang Iya. ya. Kayaknya Bunda juga nggak tahu deh. Tapi ya gitu. Terus itu tuh kamarnya kalau dibandingin sama ruangan podcast ini 10 kali lipat. Iya lagi. Kayaknya iya deh sampai 10 kali. Pokoknya itu gede banget. Itu nggak mas. Jadi itu gede banget. rumahnya 2 lantai. Emang halaman belakangnya kecil, maksudnya cuma ya nggak besar gitu. Terus halaman depannya juga nggak besar. Iya. Terus lantai 1 itu 1 kamar utama. Terus Satu kamar mandi. satu kamar terus mandi, dapur. Di belakang ada ngomong-ngomong itu kayaknya nggak kelihatan sih Bi. Oh iya, dapur. Gimana dong Dena ya? Gak usah. Nanti digambar ya. Gak ada yang jangan. Bikin Ribet. PR langsung. Ribet. Terus di belakang tuh Nggak. ada kamar mandi. Ada kamar mandi pembantu sama kamar mandi. Kamar mandi pembantu sama Sama kamar pembantu. Tapi karena kita nggak punya pembantu, jadi itu dipakai buat Dipakai sama Dasa. Dia Nggak, pembantu enggak waktu itu di dong. rumah. Itu dipakai buat gudang, tapi lebih ke kayak habis baju-baju yang belum disetrika. Oh iya. ditaruh di Kayak situ. kita gitu. habis ngejemur di belakang atau di depan, taruh belum di situ. dilipat, belum Ah, disetrika, ah. taruhnya di situ. Terus ada tangga lantai 2. Nah di lantai 2-nya tuh cuma kamar kita, Sama kamar mandi. sama 1 kamar lagi. Yang maju. Iya, jadi tangganya tuh kayak melengkung. Di mana ada kamar lagi, Bi? Ada, jadi kan tangganya melengkung nih, naik kan, terus ada jalan yang panjang itu, kan di mentok tuh, ke kiri kamar kita, ke kanan kan kamar mandi, lurus tuh kan ada pintu. Pintu menuju surga. Emang ada kamarnya ya? Ada dong, Maksudnya itu ada pintunya. bisa dibuka? Bisa dong. Masa sih? Wah Iya. lupa lagi. Tapi pokoknya itu rumah yang itu gede banget dan kamar yang di atas itu lebih besar dari kamar yang di bawah. 2 kali lipat ya, karena kali karena lipatnya. separuhnya kan ngikutin gedung yang Yang bangunan di yang di bawah. bawahnya itu kamarnya. Terus separuhnya lagi yang ngisi dari ruang tamu yang di depan itu, di bagian atasnya ya. Heeh. Ruang tamu yang di depan itu sampai
di garasi kan, atasnya garasi. Iya, terus habis itu ada balkonnya. Ya ada balkonnya yang di atas. Itu bener-bener dulu tuh merasa kayak wah gila sih punya rumah ada balkonnya tuh kayak seneng gitu kan. Tapi sebenarnya nggak pernah. Sebenarnya lebih ke arah males Males bersihin. juga. Pertama males bersihin, terus pas pertama kali ke sana tuh kayak wah ada balkonnya gitu. Tapi nggak pernah Ya, ke balkon juga. ngapain Soalnya gitu. iya ngapain gitu. Tapi yang bikin males adalah kamar besar itu paling males bersihinnya karena nyapu. Besar banget. Karena keluarga kita nggak pernah ngebiasain pakai vacuum cleaner. Iya. Dan itu hal yang iya. aneh Dan banget. itu agak menyusahkan tapi Iya. biar kita rajin gitu kan. Tapi kalau pakai vacuum cleaner juga harusnya rajin sih. Ya karena kan yang penting kan niat dan Iya. kegiatannya kan. Masalah nyapunya Tapi kan itu lebih gede capek. banget dan dulu tuh kita ini gak sih lumayan yang kayak kamar sendiri, tanggung jawab sendiri. Jadi kita sapu sendiri, kita bersihin sendiri Ya gitu walaupun kan. kita sering nyapunya akhirnya begitu sampai depan kamar sapu langsung aja ke lantai 1. Iya, langsung sapu ke lantai satu. Iya sih. Kayak biasanya orang-orang tuh dalam bayangan mereka, oh sekalian ke bawah berarti tangganya juga gitu. Enggak. Boro-boro Jadi ke tangga. dari Depan, sampingnya tangga itu kan itu langsung jatuh ke bawah kan. Jadi kita langsung Set, trek gitu. nyapu aja ke bawah. Kan yang penting dia tuh Urusan bersih. di bawah disapu kan bunda ya. Padahal itu kan kotor banget ya jadinya di bawah ya. Terus langsung lagi jadi agak kurang ajar Biar sih. nggak ribet aja. Tapi di Sama situ apa? Terus tapi di situ kita punya anjing punya yang akhirnya dibawa masuk. Golden Ya. yang akhirnya tinggal di dalam. Ya itu Si anjing Google. pertama, Google namanya. Google tuh anjing pertama yang tinggal di dalam rumah kan Di akhirnya. dalam rumah. Diizinkan masuk dan itu beneran yang kayak bunda ya udah masuk gitu. Iya. Iya itu anjing cukup mahal sih. Kan bapak ibunya Golden Champion kan. Tapi emang lucu banget Google tuh lucu banget. Dia tuh kecil tapi gemuk gitu, gendut gitu loh. Tapi gendutnya tuh bulu. Iya ya. Jadi bener, kayak bener. Ya gitu kayak loh. ya Google kecil pada umumnya. Google kecil. Golden kecil pada umumnya. Mereka mikir Google. Kalau Google kecil ini ya, enggak. Jangan. Lambang Google Iya, gitu, tapi kecil. Receh anjing. Aduh. Tapi ya. Dulu kita sering ngerjain. Kalau dia nakal dimasukin ke plastik gitu, sisa kepalanya terus digantung di gagang pintu. Tapi itu nggak maksudnya kita jahat gitu ya. Soalnya dia biasanya pasrah sih kalau gitu. Kalau nggak tidur. Maksudnya dia nggak yang kayak kain gitu, nggak, dia tidur. Dia ngeong kan. Ngeong gitu. Gitu. Tapi situ masih ada lady ya? Di situ masih ada lady. Ada Google tuh masih ada lady berarti ya? Oh iya. Tapi lady itu nggak pernah keluar pagar dan nggak pernah masuk kamar, nggak pernah masuk rumah, walaupun nggak dirantai. Udah nggak dirantai. Iya. Kayaknya karena emang nggak kebiasa. Iya sih. Soalnya dulu tuh emang bunda emang tidak membiasakan anjing masuk rumah sebenarnya. Iya. Makanya Google itu pertama kalinya, walaupun kita udah punya banyak, enggak sih, udah punya anjing sebelumnya. Karena nggak pernah diajarin kan. Kalau dulu zamannya Kak Bim kecil pernah ada lagi namanya krayon sama bubu. Tapi Kak, sapi sama beruang itu masuk. Ya karena masih kecil. Tapi Dulu kasihan sih. mati parvo kan. Dulu kita nggak ngerti cara ngerawat anjing parvo, terus nggak ngerti cara ngajarin cara train anjing yang bener gimana gitu. Iya, jadi dulu Google cuman mentok Google gitu datang. Udah itu aja trainnya itu aja. Karena kalau sekarang terakhir anjingnya Kak Biam kan satu hampir mati juga. Miki namanya gitu. Saudara-saudaranya udah duluan. Mati duluan. Tapi emang saudaranya bukan tanggung jawabnya Kak Biam maksudnya. Cuma sempat nyoba rawat juga. Tapi Miki tuh lumayan mujizat sih. Ya karena soalnya dia benar-benar udah hampir mati banget udah. Untungnya sehari sebelum enggak, jadi malamnya dia nggak mau makan. Besoknya tuh langsung. Emang janjian sama dokter harusnya tuh waktunya vaksin dan obat segala macem, vitamin dan lain-lain. Jadi gitu. pas banget. Walaupun dia jadi galak banget waktu itu karena mungkin lagi sakit. Ya, dan itu pun dipaksa waktu dokternya datang kayak ya udah dok nggak apa-apa, maksudnya paksain aja masuk sekarang daripada nggak ada pertolongan sama sekali. Soalnya pas Miki digituin itu Ganteng sama siapa Cimi udah mati Ciwi. kan? Cimi jangan ibunya. dong. Cimi ibunya. Udah duluan. Yang duluan pertama mati. tuh Ganteng, anjing cowok coklat. Padahal dia ganteng banget, beneran ganteng. Itu anjing. Dan bulunya Ganteng tuh paling beda dari yang lain, terus enak gitu. Habis itu yang harusnya janjian divaksin itu Ciwi sama Miki. Nah si Ciwi itu
dari malam sebelum Miki nggak mau makan. Ngerti. Jadi 2 malam sebelum dokternya datang itu udah mulai kena gitu. Jadi di hari dokternya datang tuh dia emang matinya di hari itu juga. Tapi itu ternyata parvo. Iya, dan nyampur sama cacingan ternyata kan si Miki. Jadi ya emang rawannya anjing kecil Iya, kan. iya sih. Emang agak telat juga. Jadi dulu tuh sebenarnya anjing tetangga di sebelah punya anak. Nah itu ada 3 yang waktu itu nggak diminta sama orang. Yang cowok itu harusnya buat di sebelah di gudang. Yang 2 ini pilihannya kita waktu itu belum tahu mau Mau pilih yang mana? pilih yang Mau mana, ngambil yang mana. buat diambil, buat diadopsi. Nah Tapi akhirnya malah tiga-tiganya tetap kerawat gitu loh. iya Soalnya tiga-tiganya di kayak tempat ngasih kita. makan kan, masa cuma salah satunya aja gitu kan. Terus tidur siang tempat kita. Malam tuh tidurnya gantian di tempat kita. Tidur siang di tempat kita. Tidur malamnya tuh gantian di tempat kita. Kadang-kadang hari ini siapa, besok Iya. siapa gitu. Nah kita tuh dulu awalnya Kak Bia maunya si Miki karena mirip banget sama ibunya kan. Terus dan dia tuh dulu waktu kecil paling kecil, terus Iya, benar. emang agak rusuh tapi kadang-kadang takut gitu. Paling nakal, Iya. paling heboh, paling ribut, pokoknya itu Miki. Dulu maunya Miki, terus sempet mau Ciwi karena ternyata makin gede lebih anteng. Jadi karena kita nunggu mau ngeliat dulu tingkahnya, Mau yang mana gitu. kira-kira kita belum vaksin. Nah ternyata terlambat. Ternyata terlambat. Jadi udah nggak bisa divaksin lagi gitu akhirnya si Ciwi. Ciwi sama ganteng ya nggak selamat. Tapi Kalau Lucy itu termasuk anteng ya? Lucy tuh anjing anteng dan dia ya rusuhnya tuh rusuh Rusuhnya, ngajak main, terus sama anjing lain dia kepo tapi takut, kayak dia ngedeket tapi Kayak sama mundur. siapa ya waktu itu, pokoknya ada satu anjing yang dia ribut banget digangguin sama Lucy, tapi dia akhirnya capek, Lucy-nya yang capek. Tapi si anjing ini malah nggak capek-capek. Yang kecil tuh Lobby yang coklat Kecil coklat. kayaknya. Yang punya temennya siapa? Punya temen lu pokoknya. Mini poodle, Iya kayaknya. toy poodle. Pokoknya toy dia poodle. dia kayak ribut, kayak nggak bisa Oh itu diam itu gitu. rusuh. Iya, enggak Namanya maksudnya bubu, Lucy-nya. bubu. Iya tapi Nah iya itu. bubunya tuh juga rusuh Mm-mm. sebenarnya. Maksudnya Lucy itu kayak ngajak main, terus ternyata akhirnya malah dia yang Dia yang capek nggak sanggup, duluan. dia Dia yang capek capek duluan. gitu. Tapi akhirnya anjing yang satunya kayak tetap ngajak main Iya. kan, jadinya berantem. Tapi berantemnya maksudnya kayak, ayo main kayak gitu. Ngerti ya kamu ya? Kan udah di-train anjingnya Untuk ngomong. untuk ngomong. Akhirnya Miki yang selamat. Sekarang Miki dibebaskan. Maksudnya di dalam, kalau mau keluar di luar gitu. Tapi Miki terakhir kali aku sana, walau udah lama sih, aku ya nggak apa-apa sih, emang kenapa kalau aku Atau aneh aja. aduh lupa. Miki terakhir kali aku kesana, Ya, dia mulai ngejar motor. Jadi kalau misalnya pulang gitu, motor kita. Iya. dia ngejar sampai waktu itu sempet sampai apa sih namanya? Jalan raya. Iya. Terus akhirnya karena kayak aduh takut Balik ketabrakan, lagi. jadi kita balik lagi. Bukan kita. Waktu itu aku balik lagi. Sering kok gitu. Kalau Kak Biam berangkat, misalnya ada Vanka Harus di dalam, ya dia di dulu. dalam dulu. Kita berangkat, pas keluar tutup pagar, baru kita berangkat. Kalau enggak, misalnya minta tolong keluarganya Vanka yang ngekos di situ juga pegangin dulu Benar sih. dan nutupin pagar. Soalnya waktu itu sempet kan akhirnya kayak ya udah ayo masukin dulu, terus habis itu sampai masukin motor ke dalam Iya, supaya dia ikut masuk. Supaya dia mau masuk Terus habis itu baru kita keluarin motor. cepet-cepet gitu. Terus habis itu ditutup Langsung kan. tutup Terus dia pagar. benar-benar kayak naik kayak gini, kayak nungguin kayak, "Woi, mau kemana kok aku dikunci?" kayak gitu. Karena dia Tapi tuh dia lucu banget. dia sempat diajak. Jadi kita Kak Biam ribet banget ngomongnya ya. Enggak, tapi pasti pernah diajak pergi. Jadi Iya. dia mau lagi, dia merasa kayak Dia kenapa tuh aku nggak tapi naik diajak motor gitu. takut. Dia kalau naik motor kan di belakang karena dia gede kan. Lucy yang di depan Di udah depan. biasa di depan berdiri gitu. Miki yang di belakang. Di pangku Vanka. Itu dia Siapa Vanka? Di pangku Mas Vanka. Vanka itu siapa Mas? It's a fucking penthouse saya. Lanjut. Aku udah Aduh, nahan biar gak ke kena. situ. Udah nahan biar gak ke situ loh. Jadi dia di bangku kan di belakang. Itu dia takut Vanka. gemeter. Vanka takut. Miki di pangku. Nisya ketawa aja. Yang ngerti cuma kita lagi. Iya lagi, sorry ya. Jadi Mikia di pangku itu takut, dia gemeter terus kaku gitu. Bahkan kita sempat nginep di Ubud 2 malam. Oh iya. Itu naik mobil kan.
Itu naik mobil aja pas waktu berangkat ke Ubud, pertama kalinya Takut. dia naik mobil. Itu dia takut, dia Kayak bener-bener freeze gitu ya kan. gemeter terus diem di satu tempat, nunduk kayak tidur. Tapi ngomong-ngomong gitu. mobilnya juga nggak yang gede banget sih sampai dia bisa kemana-mana. Tapi maksudnya Tapi dia diem. karena kursi yang depan kan Vanka duduknya selalu di belakang kan. Oh. Jadi kursi yang depan tuh kita kalau naik mobil bawa anjing, Vanka tuh di belakang. Jadi kursi yang depan tuh yang kiri ditidurin, nyambung ke belakang kan. Biasanya cuma Lucy. Nah itu Lucy bebas dia mau ke depan, mau ke belakang. Tapi Lucy tuh nggak takut Mau tak bang. pergi-pergi ya? Nggak. Karena udah kebiasaan Karena udah juga ya? kebiasaan gitu. Kecil bahkan dulu dia nggak perlu ditali, nggak perlu diharness dulu kalau dibawa. Maksudnya dia bisa Iya berdiri sih. di bawah atau di Emang pinter lah intinya. atau di stang motor gitu kaki depannya. Itu dia bisa. Yes. Gitu. Nah Miki tuh takut sebenarnya. Tapi kalau kita pergi dia suka ngejar. Iya dia mau ikut gitu kayak ajak gitu. Tapi kalau misalnya udah diajak takut dia. Kita pernah ngajak dia ke Dog Barkery. Jadi itu tempat kayak snack-snack anjing, terus ada ice cream buat anjing, ada popcorn buat anjing gitu-gitu. Tempat nongkrongnya anjing Tempat lah. nongkrongnya anjing lah. Makanya kan Diam sering sama teman-teman yang mana, maaf ya teman-temannya nih. Teman-temannya lagi yang nonton kayak menyerang Masalahnya rumah. yang nonton cuma temen. Jadi kita sering ke sana, kita pernah bawa dia Pernah ke sana. kesana. Dan waktu itu ada anjing lain. Dan dia galaknya minta ampun, dia yang gereng. Si Mickey. Mickey galak gereng. Kalau Lucy tuh kepo tapi nggak mau Nggak dikepoin mau. balik gitu. Kayak aku cari kamu ya, terus pas udah dicari aku nggak mau. Kayak aku Dia balik, ghosting aku habis balik. itu. Cewek banget sih Lucy. Emang cewek ya Lucy. Iya, dan dia kecilnya nggak terbiasa bersosialisasi sama anjing lain. Sama kan. anjing lain. Nah, dia sama anjing lain tuh ada anjing omnya Vanka dan itu udah lebih tua. Yang Whisky. yang di sana itu. Ya yang di rumahnya omnya Vanka. Yang di sana Whisky, mana apa? sih? Namanya Whisky Oh. sama Belis. Nah, Pemain Kingsman Whisky. Kurang. Lanjut. You nonton gak Kingsman? belum. Oh, belum. Oh, Yang mantap. ketiga kan? Tapi yang kedua juga ada Whisky dong. Oh, ada. Nggak Kan tahu. Nggak ingat. Ya, oke. Nggak ingat. Yang ini ya Whisky. Terus ternyata fotonya Whisky Fotonya minuman. Fotonya anjing. enggak, fotonya Whisky minuman. Nah, Oh. tawa terus. Terus Nah, dia ketemunya tuh sama anjing-anjing yang lebih tua, yang udah capek main, yang udah males. nah dia kebiasaan kalau ngeganggu terus kayak digertak gitu loh, kalau terlalu ganggu. Oh, karena Apa weh sih? aku gak mau ikut Nah. main kayak gitu. Udah capek Jadinya gitu, dia udah tua. diam gitu. Iya sih. Jadi dia nggak terbiasa bersosialisasi gitu. Iya tapi iya Lucy tuh dan dia anteng lumayan gak yang ribut kalau sama ada orang baru gitu gak sih? Oh nggak terlalu. Maksudnya kalau Mickey kan ada orang baru Iya. langsung kayak Bahkan gitu. orang yang dia udah kenal sebenarnya kalau dia Udah lama gak lihat. atau kalau dia emang dia nggak suka gitu. nggak, kalau dia lagi nggak lihat, misalnya pintu kamar lagi ditutup gitu, terus ada motor orang sebelah datang gitu, dia tahu itu suara motor orang sebelah, tapi karena dia nggak lihat, Jadi dia gonggong. Gitu. Dia Ribut gitu. dan Lucy nggak suka anjing kecil, karena dulu saudaranya Vanka di situ sempat ada punya anjing putih kecil. Kamu lagi nggak ke situ tuh? Sedih. Tapi baru-baru ini katanya mamanya Vanka punya anjing ya? Ada satu Nico namanya. Belum lihat. Oke, Itu nanti lucu. deh. Itu kecil banget. Itu Oh, kayaknya kecil beneran Chihuahua yang akan kecil terus gitu. Oh, oke. Karena Lucy kan dulu waktu Dulu kita dibilangnya. waktu kita dikasih katanya sih campuran Chihuahua. Dan nggak mungkin besar. Segini-segini terus gitu. Ya ternyata cukup. Awalnya kayak segini. Sekarang Ternyata udah cukup besar. Nah itu kalau Mickey dia mau main sama anjing kecil dan dia tahu maksudnya ya dia gigit kakinya narik tapi nggak yang gimana. Jarang sampai kain gitu. Ngerti nggak? Ya, Anjing ngerti. kecilnya bukan Mickey-nya dong. Dia yang gigit, dia yang kain. Nah, Ya maksudnya dia tahu kapasitas si tahu anjing batasnya. itu ya, tahu batas. Nah kalau Lucy tuh nggak suka sama sekali gitu. Dia nggak seneng sama Tapi kalau anjing misalnya kecil. dikepoin sama si anjing kecil dia ngapain? Dia ngeles, Oh, muter, pergi kabur pokoknya gitu. Diam-diam pergi. Tapi kalau anjing kecil yang main sama Mickey yang sampai naik-naik ke atasnya Mickey, diciumin sama Lucy. Lucu banget sih. Jadi dia tuh kepo gitu. Banyak kok video-videonya mereka lagi main gitu. Lucu banget. Tapi dua anjing itu sebenarnya nggak saudara beneran, tapi mereka punya perasaan atas satu sama lain gitu loh, ya nggak sih? Mungkin ya, Ngerti nggak tahu juga. Nggak, maksudnya perasaan Ngerti, saudara ngerti. gitu. Soalnya kayak contohnya waktu Mickey sakit, Oh iya. Lucy itu benar-benar kayak kalau si Mickey kan di
suntikin minum kan. Dipaksa minum pakai suntikan itu. Habis itu Mickey tuh Lucy tuh sering kayak pasti dijilat-jilatin dulu si Mickey supaya Mickey-nya. bangun, supaya mau gerak gitu. Kayak lucu gitu loh. Dan kayak dia gini-gini. ya, dan kalau kita lagi ngurusin Mickey pada waktu itu dia nggak ganggu. Iya, dia nggak iri gitu loh. Iya, dia nggak walaupun sekarang suka iri-irian, Iri. suka jealous. Dan lucunya mereka tuh nggak tahu ya, emang dasarnya main kali. Mereka kalau misalnya kita pulang kan kita kasih masker yang bekas kita pakai tuh. Daripada kita gunting-gunting kan. Jadi ya udahlah, mereka juga suka gitu. Kalau dikasih satu-satu nggak mau, tetap rebutan satu. Iya, tapi benar. Kayak Lucy kalau Mickey kalau misalnya dibagi dog food yang Ya, tulang itu tetap pokoknya mau yang maunya punya punya orang lain, iya, punya punya- anjing. Kamu juga makan ya sama Mickey ya? punya anjing lain maksudnya. Punya Lucy biasanya dia rebut. Tapi nanti kalau misalnya Lucy mau ngambil punya Mickey, lagi dia balik. Pokoknya Iya. punya Mana anjing yang lain lebih enak kelihatannya. bahkan di rumah tuh kan ada 2 boneka kan. Yang kemarin masih utuh tuh ikan. Boneka kucing iya. sih sebenarnya. Maksudnya mainan buat kucing. Mainan buat kucing. Sama boneka macan yang bisa bunyi Yang temennya buaya. ya, Ya. buayanya kan hilang. Yang- Ya kita ya, aja yang itulah tahu. pokoknya. Bonekanya panjang terus bisa dipencet-pencet bunyi Bunyi. gitu. Nah, dulu punya yang buaya hilang. Sekarang kemarin beli yang bentuknya macan. Sekarang boneka itu dua-duanya udah kosong. Sisa Isinya kainnya udah ya. keluar. Isinya udah keluar semua. Emang barbar ya mainnya anjing. Sisa kainnya dan kasur kecil yang di rumah yang panjang. Yang sering Ya, ditaruh. yang bisa diangkat. Yang diangkat. Ribet Kenapa banget jelasin. kenapa kasur itu? Iya, udah digigit-gigitin, spray. Kan ada lapisan utamanya tuh, kayak spray utamanya tuh udah sobek. Isinya udah mulai keluar-keluar. Pokoknya gitu. Itu emang rusuh. Tapi emang rusuh, maksudnya ya gimana ya gitu loh. Tapi Kak Bim kalau ini mau sih nambah anjing lagi. Cuma Vanka nggak boleh. Belum dulu gitu. Karena kecil kan kamu. Oh iya sih. Nah, cuma katanya ada yang mau keluar akhir bulan ini di kosan itu, ada yang mau pindah gitu. Terus? Apa kita ambil aja ya? Buat miara anjing lagi. Oh, khusus untuk si anjing. Wow, suruh anjingnya kerja ya. Soalnya Vanka tuh sering banget kayak, duh, Lucy tuh paling enak sih, dia Iya. gak bikin kuku, dia gak podcast, tapi dia dapat makan tepat waktu. Lucy tuh hidupnya nikmat. Dia tidur, mau ngerusuhin, mau rusakin apa nggak dimarahin. Oh, kemarin dia dimarahin karena ngeloncetin Vanka tapi sampai bekas cakaran di kakinya Vanka. Beneran yang bekas. Emang rusuh sih. Kalau misalnya lompat-lompat. Iya. Lucy tuh sering banget kayak sampai naik ke kepala dan itu pakai kakinya, terus dia sumpah waktu itu pernah ya. Dia tuh naik kan. Dia kan emang sering naik ke atas kepala terus ke muka gitu kan. Jadi kan udah kayak biasa aja. Terus waktu itu bener-bener dia kayak naik gitu, ngelewatin bener-bener di atas gini, terus dia duduk anjir, gila sih. Itu Vanka yang sering ngerasain. Kalau Kak Bim nggak pernah digituin nih? Bener-bener duduk kayak panas gitu. Vanka yang sering digituin. Kalau Kak Bim nggak pernah. Bener-bener duduk. Terus habis itu kan dia kayak pindah-pindah kayak gitu. Terus habis itu akhirnya dia pergi kan. Terus habis itu dia duduk di sini. Pokoknya bener-bener kayak itu seenaknya. Ya. Sekarang dia lagi seneng nempel-nempel gitu kalau tidur siang. Parah sih. Kayak separuh badannya di atas pahanya Kak Bim atau di atas perutnya Vanka gitu. Kalau Mickey malah tidurnya di bawah, di kaki. Ya, tidurnya di bagian. Walaupun dia di atas kasur, dia tidurnya di bagian kaki. Dia nggak suka. Dia jarang banget nempel-nempel yang di tengah-tengah kita. Soalnya biasanya kan malah Dasa yang suka kan buat nempel ke anjing kan. Buat kayak misalnya dia udah tidur di pojok nih, terus kayak jadi mendekat gitu kan. Terus pergi dah dia ke bawah. Pokoknya kalau misalnya udah dideketin dia nggak mau. Dan Mickey tuh suka aneh, ntar kalau ada fotonya deh. Jadi dia kalau turun dari kasur, itu dia kayak tengkurap. Jadi ini pinggiran kasur ya. Ini dia tuh meluncur gitu. Set. Terus jatuh, tapi kaki belakangnya tuh di atas. Masih di atas lurus. Ya. Terus dia bisa diem dalam keadaan gitu berapa menit, bisa tidur lagi, bisa tiba-tiba jatuh gitu. Tapi iya Dan Mickey tuh sejak dia sakit, dia tuh kalau mau tiduran tuh kayak keras banget. Gak tau ya masih atau enggak. Oh, tapi masih. Kayak bener-bener sampai duk gitu loh. Iya, itu kayaknya karena dari posisi dia berdiri ke turun itu. Dulu tak kira waktu dia sakit, karena dia sakit karena kan, dia lemas. tenaganya habis gitu. Tapi makin kesini kayak dia tetap gitu. Sama ekornya dia, kalau dia mau tiduran itu, maksudnya mau dari
4 kaki terus mau tidur gitu. Heeh. Ekornya dia tuh waktu turun tuh pasti getar kayak ular derik gitu tau gak? Ya ampun. Nanti kalau kapan-kapan sempet tak Ih, video lucu ini. sih. Itu pasti kayak Tapi gak pernah kayak ditahan gitu. Oh ya jangan gerak gitu gak pernah. enggak, itu kejadiannya emang cepat, maksudnya cuma sebentar Oh. kan. Tapi selalu ekornya kayak gitu, kayak geter Iya, dulu. aduh. Itu selalu Tapi dari lucu kecil. sih. Anjing tuh lucu. Kamu nggak mau ngekos di tempatnya Kak Bim? Biar ada Biar ada tempat buat untuk taruh anjing. lagi. Wow, sudah kuduga. Karena kalau Vanka yang sering di rumah kan kemarin-kemarin sebelum dia mulai kerja. Jadi kalau lagi. anjingnya banyak ya yang ngurus yang Vanka ngurus sih. Vanka sih. Karena Kak Bim kemarin jadwalnya Senin olahraga, maksudnya badminton. Rabu kita recording podcast. Terus Selasa, Rabu, Sabtu kan kerja tuh sore ke malam. Kadang-kadang jam 3 gitu udah berangkat, nongkrong dulu ngedit. Rapat dulu, rapat ya kan. Iya dulu masih podcastnya lama kita sering meeting. Ya itu, nah dia yang di rumah. Jadi mungkin dia yang ngerasain ribetnya. Makanya kamu pindah aja situ kalau jadi. Oh wow. Murah kok kosnya. Kan Kak Biam nggak sanggup kalau yang Oh iya. Tapi Murah. nggak dulu. Lebih enak tuh tinggal sama Uma karena makan disiapin, bensin bahkan kadang dibeliin, diisiin, ditanggung. ditanggung. Kak Biam pindah sama Oma lagi. Segala macam, iya kan. Jadi kalaupun kan udah kerja sebenarnya Iya. ya, tapi gajinya tuh berasa kayak untuk diri sendiri gitu. Ya walaupun Bener-bener untuk nggak bayar beli apa gitu. beli kartu kan. Iya sih, beli kartu. Apa sebutannya? Photocard. Oh iya, beli photocard. Photocard. Nanti kalau misalnya ada yang mau tahu tentang photocard, kita podcast tentang photocard, komen down. Nanti aku yang komen. Dulu tuh dia gue suruh bikin podcast tentang yang satunya tuh tentang update K-pop, sama yang satu lagi tuh tentang puisi sajak. Bahkan yang Nggak ada sajak yang udah jadi. ada namanya. Apa? Sajak sejenak. Oh, Itu bagus tuh namanya. Jangan dipakai ya jangan guys. dipakai. Habis ini tiba-tiba ada. IP-nya sayang. Aduh. Ya karena yang gitu-gitu kan kemarin sempat ngetren. Tapi lu sekarang ngapain aja berarti? Maksudnya sibuknya? Kalau Kak Biam kan sibuk kerja ngurus anjing, podcast. Kerja tapi udah sebulan ini enggak. Tapi nanti akan kerja lagi. Oh, akan Tapi- ngambil cuti gitu istilahnya sekarang Ya kayak kayak ngambil cuti, cuti. diliburkan sih sebenarnya. Kurang efektif Tapi, berarti iya. kerja. Ya kayak ya gitu deh pokoknya. Kerja sama Kak Biam aja. Tapi wah. Yang kemarin itu Oh, tak tawarin yang kemarin itu. waduh. Terus kalian bikin podcast juga kan. Bisa. Terus habis itu kalau ada waktu luang lumayan berguna, soalnya bisa nonton video K-pop banyak, Bagus. nonton drakor. Nah, udah gitu tuh masih kayak sok sibuk gitu. Titip Lucia sama Miki. Sehari kita mau keluar. Tapi enggak, kan emang baru balik dari Kalimantan ya, jadi Oh belum iya sih ketemu bener. siapa-siapa. Tanggal berapa ya. kemarin balik ya? Tanggal 7. Oh iya baru Lu banget. kan Dari sebelum tanggal tahun baru. 20. Tanggal 20 Desember udah balik. Iya. Masa baru sebelum balik nih ya, di chat kayak gini. Kamu enggak di telepon. Hat, kamu baliknya hari Sabtu kayak gitu. Itu udah nyampe Bali apa gimana? Iya udah nyampe Bali. Titip Itu Lucy biasa dong. tuh ya. Langsung nggak tuh, gila sih. Ya itu kondisinya kemarin tuh Vanka sakit. Oh iya. Vanka dari hari Kamisnya, dari hari Rabu sakit. pokoknya Sampai gitu. hari Jumat tuh masih sisa sakit kepala dan lain-lain. Gitu. Tapi maksudnya enak banget gitu loh ngomongnya tuh langsung. Kayak nanya kan kayak, ih gila sih, tumben banget nih kakak gue nanya nih. Mau jemput apa ya? Iya kak, nggak mungkin sih kalau itu nggak kepikiran sih, cuman kayak paling nggak dia tau lah kalau gue mau pulang. Tiba-tiba titip nitip. ya kayak gitu. Titip ya hari Sabtu ya. Tapi nggak bisa waktu itu, emang nggak bisa karena Tapi kalau nggak Sabtu, mau. Nggak deh. tapi kalau Karena Sabtu ini emang bisa. malam waktu itu. Wah langsung di sini Langsung ya lah, ditanya. jadi nggak bisa kelas ya. Sabar ya, jam berapa sih? Kita atur dulu lah jadwal biar ada kesannya kegiatan. sibuk gitu. Ya udahlah. Tapi Lihat nanti lihat nanti. datang lagi ke sini. Ke sini. Ngobrol-ngobrol lagi kita. Karena banyak hal-hal kelam waktu kita kecil sebenarnya. Iya. Ini sekalian ya info. Sebenarnya kita tuh nggak Info. tahu kita mau ngomongin apa. Kita emang di sini nggak pernah tahu. Cuma Iya satu sih. episode aja waktu itu episodenya Kaisar. Itu khusus itu Spider-Man benar-benar No Way Home. udah tahu mau ngapain. Iya. Tapi maksudnya benar-benar masalahnya tuh gini, kita tuh jarang ngobrol Kita jarang dan ngobrol. kita tuh sebenarnya nggak sedekat itu gitu loh. Ya nggak sih? Kita Iya. tuh maksudnya kita bukan saudara yang kayak ih ini tiap kakak hari gua apa segala janjian, macam gitu. kontek-kontekan. Karena salah satu alasannya tuh karena dari kecil kita lumayan Sering nggak tinggal ya bareng. tinggalnya sering misah-misah. Pertama misah-misah, kedua
jauh, sekalinya misah jauh banget Jakarta Bali. Yang Pernah ketiga, waktu di sini kamu masih tinggal di daerah Pemogan, Kak Biam tinggalnya di Mambonjol. Iya, pokoknya Maksudnya kayak gitu. udah mulai kerja nomaden Dan pindah-pindah. walaupun dia belum kerja waktu itu, dia tinggalnya di warnet. jadi itu pokoknya cerita lain lagi nanti. itu cerita lain lagi Nanti kita itu kayak Aduh. perlu satu episode mungkin bertiga kali ya sama Theo. Karena kan yang nemenin gue di warnet iya. Theo kan. Pokoknya warnet itu benar-benar udah bukan rumah kedua, itu rumah Rumah pertama pertamanya dia justru. sih. Gila, pokoknya sebenarnya kayak kita nggak sedekat itu. Jadi awalnya juga kayak aduh mau ngomongin Ngomongin apa, ya? Tapi tapi ternyata kayak panjang. ya udah. Mau nyelesainnya aja bingung. Iya, pokoknya Ya udahlah nanti lain datang. kali kesini lagi. Lain kali kesini lagi. Kita akan ini kan ngomongin yang ketawa-ketawa. Ya yang serem sih maksudnya berdarah, kebakaran gitu. Tapi kan yang lucunya. Nanti kita bahas yang kelam-kelamnya biar podcastnya kayak set nanti depressing lampunya gitu. dimatiin biar gelap. Ya udahlah. Dadah. Dadah.